Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat mengerikan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, mendustakan Rasulnya, dan yang melakukan larangannya. Dalam neraka, Allah akan menyiksa para penghuninya atas segala dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Siksa di neraka amatlah pedih. Tidak satupun manusia yang sanggup bertahan dengan siksaan di sana. Ada banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Seketika otaknya mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksaannya lebih pedih daripadanya. Padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah satu orang yang akan mendapat siksa paling ringan tersebut adalah Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wafat sebelum memeluk Islam, namun saat masih hidup selalu mendukung dan membela Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Penduduk neraka paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal dari neraka seketika mendidih otaknya. Hadis riwayat Muslim. Berikut penjelasan 3 jenis siksaan neraka tersebut. 1. Melalui makanan. Ketika penghuni neraka kelaparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cairan yang mendidih, namun makanan tersebut tak pernah membuat mereka merasa kenyang. Makanan ini diantaranya ad-dar'i dan az-zakum yang berisi nanah seperti pada luka bakar dan rasanya pahit. 2. Melalui minuman. Penghuni neraka juga mendapatkan minuman. Awalnya minuman tersebut terasa hangat di tenggorokan, namun ketika telah berada di perut, minuman ini terasa panas mendidih. Hal ini karena sebenarnya air ini adalah air mendidih, dan minuman ini pun tidak menghilangkan mereka dari rasa haus. Kisah ini pun tertuang dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad ayat 15. 3. Melalui pakaian. Pakaian penghuni neraka ini juga merupakan siksaan yang harus diterima mereka. Pakaian mereka berbahan bara api yang berasal dari neraka. Dan tentu pakaian bara api ini akan terasa panas, bahkan membakar kulit dan badan mereka. Penduduk surga teringat siksaannya. Tak ada kenikmatan sekecil apapun untuk para penghuni neraka. Bahkan dengan siksa ringan pun tidak akan ada makhluk yang sanggup untuk merasakan pedihnya. Imam Abu Lais As-Samarkandi menuliskan sebuah hadis dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang pada kedua kakinya ada 2 sandal dari api neraka, yang karena kedua sandal itu otaknya mendidih seolah-olah sandal itu adalah periuk, di mana pada telinganya ada bara api, pada giginya ada bara api, dan pada bibirnya ada uap api. Usus perutnya keluar dari kedua telapak kakinya. Ia berpendapat bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, penduduk surga yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Ia memakai sandal yang keduanya dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Nu'man bin Bashir pun ketika suatu saat menyampaikan khutbahnya, dia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya 2 bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis tadi,
memberikan gambaran akan dahsyatnya siksa neraka, yaitu yang paling ringan hanya sebongkah bara api yang diletakkan di kaki lalu dapat mendidihkan otak. Padahal jika kita lihat bahwa otak adalah posisinya paling jauh dari kaki, yang paling ringan saja mampu mendidihkan otak, bagaimana dengan perbuatan dosa besar? Sungguh balasan siksaannya pasti berat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang beriman, itulah siksaan yang paling ringan di neraka, tetapi kita mendengarnya pun sangat mengerikan, apalagi siksa dahsyatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka dan terus istiqomah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka jahanam adalah neraka dengan tingkat paling tinggi dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Api neraka yang ada di dalamnya ternyata dijelaskan hadis memiliki waktu-waktu tertentu untuk dinyalakan. Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan hitam, sehingga disebut dengan neraka jahanam. Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Kami bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Beliau bertanya, 'Tahukah kalian suara apakah itu?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Kemudian beliau bersabda, 'Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Dan baru sekarang batu itu sampai dasarnya.' Hadis riwayat Muslim. 3 waktu api jahanam dinyalakan. 1. Setiap tengah hari. Berdasarkan sumber hadis pertama, neraka jahanam dinyalakan setiap tengah hari. Hadis yang menerangkan bersumber dari Amr bin Abasah yang mendengar sabda Rasulullah, "Tunaikan sholat subuh dengan lekas sebelum matahari terbit dan naik. Karena matahari itu terbit di antara sepasang tanduk setan, dan pada waktu itulah orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Kemudian sholatlah lagi, karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat, sebab muncul bayangan yang sejajar dengan tombak. Kemudian sholatlah lagi dengan segera, karena pada waktu itu neraka jahanam sedang dinyalakan, dan menjelang munculnya bayang-bayang maka sholatlah lagi." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa juga menjelaskan hal ini. Hadisnya bersumber dari Sofwan bin Al-Mu'tatal dari Rasulullah SAW. "Ketika matahari terbit, sholatlah sampai ia sejajar dengan posisi kepalamu seperti tombak. Dan jika matahari dalam posisi seperti itu, maka pada saat itulah jahanam sedang dinyalakan, dan pintu-pintunya sedang dibuka sampai ia bergeser dari sisi kananmu." Hadis riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu an juga menceritakan sabda Rasulullah yang senada, "Apabila siang sampai di pertengahan maka segeralah sholat sebelum matahari condong ke arah barat, karena pada waktu itu jahanam sedang dinyalakan, dan panas yang sangat terik itu berasal dari mendidihnya uap jahanam." Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Murka atas dosa manusia. Nyala api neraka jahanam juga dipicu dari dosa-dosa yang diperbuat manusia. Hal ini sesuai dengan penafsiran para ulama terkait surat At-Takwir ayat 12-14. Artinya, apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Qatadah berpendapat yang dikutip oleh Sa'id bin Bashir dalam tafsir At-Tabari, neraka dinyalakan oleh murka Allah dan dosa-dosa manusia. Sebaliknya jahanam kian menyala-nyala dan kian bertambah jenis siksaannya akibat banyaknya dosa atau kesalahan manusia dan murka Allah kepada mereka. Demikian penjelasan yang diterjemahkan Luqman Hakim, Sultan Mufid dan Miftahudin dalam buku Faisal Ba'asyir. 3. Setelah ada penghuni. Terakhir, api neraka jahanam dinyalakan setelah para penghuninya masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97 yang artinya, "Siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah karena kecenderungan dan pilihannya terhadap kebaikan, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli.
Tempat kediamannya adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ibnu Qutaibah menafsirkan, penghuninya menjadi bahan bakar dari neraka tersebut. Bila penghuninya sudah menjadi arang, maka akan diciptakan lagi dalam bentuk baru hingga api jahanam kembali melumatnya. Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka jahanam ini. Di antaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang yang bakhil atau pelit. Bukti keberadaan neraka jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43. Allah berfirman dengan artinya, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Sahabat yang beriman, itulah waktu di mana api neraka jahanam dinyalakan oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah dengan istiqomah beriman kepada Allah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.